Shalom, kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Selasa 30 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 34 yang berbunyi, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Dalam bahasa Batak, pasal 4 ayat 31. Alai di ujung niaka arii manai lima au Nebukadnezari dopak benua gijang gabe mulak marroha ma'au musik jala hupuji debata nasut tumibul hupasangap huhut marmulia hubai debata namangulu rodi saliling nililingna gonggoman nape rodi saliling nililingna do jala harajaonna marsudut-sudut. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nas ini adalah sebagian dari kisah Raja Nebukadnezar, Raja Babel di mana Israel terbuang. Bagaimana kesombongan Raja Nebukadnezar ditaklukkan oleh Tuhan. Maka Daniel pasal 4 ini adalah kisah bagaimana Tuhan menangani kesombongan manusia. Dalam hal ini diwakili oleh Raja Nebukadnezar, raja yang termasyhur di dunia pada masanya. Dengan segala kesombongannya berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dalam pasal 4 ayat 30. Tuhan memperingatkan raja dengan sebuah mimpi pohon besar yang kemudian ditebang. Pohon ini melambangkan dirinya yang akan ditumbangkan jika tidak bertobat. Dosa Raja Nebukadnezar adalah kesombongan dan ketidakadilan terhadap orang miskin. Dia menindas mereka untuk membangun proyek besar yang menjadi kebanggaan dirinya. Tuhan melalui Daniel mengingatkan dosa raja. Tetapi tidak lama kemudian, dia kembali sombong dan tidak bertobat. Tuhan menghalau raja dari antara manusia dan hidupnya menjadi seperti binatang di padang, tidak waras dan menjadi manusia paling hina. Setelah 7 tahun, pikiran raja kembali dan dia menyadari dosa kesombongannya dan memandang kepada Tuhan. Dia mengakui keterbatasan manusia dan memuji kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Tuhan mengembalikan dia kepada tahtanya, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah cara Tuhan menaklukkan kesombongan Raja Nebukadnezar, sehingga dia bersaksi tentang kebesaran Tuhan dengan berkata, lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya
turun-temurun. Ternyata kesombongan hanyalah sesaat. Akan tetapi bersyukur dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang kita raih, gapai, dan memiliki hanyalah anugerah Tuhan semata. Sangat mudah bagi dia untuk mengambilnya, seperti kebesaran Nebukadnezar. Namun kesadaran dan pertobatannya hingga Tuhan memulihkan kekuasaan dan kerajaannya kembali. Bersyukurlah apa yang kita peroleh, di mana hal itu bukan karena kekuatan kita, namun hanya anugerah Tuhan semata. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala pemberian-Mu atau apa yang kami peroleh. Biarlah kami selalu sadar dan bersyukur bahwa itu semua bukan karena kekuatan kami, namun hanyalah anugerah-Mu semata. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan sesama, dan hindari kerumunan. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan shalom.